Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Assalam, ketemu lagi dengan saya Rizky di podcast SMA Plus Assalam. Nah, kali ini masih dalam rentetan Career Expo yang dimana kita akan mengundang beberapa alumni, entah itu PTN, entah itu PTS. Kita akan berbagi cerita, akan berbagi pengalamannya selama mereka masuk ke perguruan tinggi dan berkuliah di sana. Kita kedatangan tamu dari Universitas Widyatama. Silakan perkenalan dulu. Halo, aku Febrina Amelia Putri, biasa dipanggil Febi, dari Universitas Widyatama Bandung, jurusan Bahasa Inggris. Oke, kita ada Febri dari jurusan Bahasa Inggris Widyatama ya. Nah, bagaimana sih kesan pesan Febri yang dulunya jadi siswa, sekarang jadi mahasiswa? Ngomong-ngomong tahun berapa angkatannya? Angkatan 2018. 2018 ya. Nah, gimana sih perbedaannya dulu ketika perpindahan jadi siswa menjadi mahasiswa? Pasti beda banget ya. Karena dulu tuh kalau masih SMA mah bisa dibilang kayak apa ya? Pokoknya beda banget lah. Beda banget. Dari segi apa yang mencolok itu, dari segi apanya? Dari apa ya? Dari mulai cara berpakaian ya, menurut aku jadi kan kalau SMA tuh ada aturannya gitu, kalau kuliah tuh lebih bebas kayak gitu sih. Terus belajarnya juga kan nggak setiap hari kalau aku gitu, jadi jadwalnya tuh ngikutin dosennya gitu. Tapi dulu pas zaman Bapak ya jadi mahasiswa justru bingung memakai tiap hari bajunya tuh bingung. Bingung ini hari ini apa, hari besok tuh apa, beda sama siswa gitu kan. Siswa ya bingung. Seninnya itu, Selasa ya itu gitu kan, Rabu itu ada jadwalnya. Kalau jadi mahasiswa dulu saya emang bingungnya dari outfit sih biasanya bener. Nah, dari perbedaan itu pasti pembelajaran juga berbeda ya. Apalagi kan dari segi bahasa Inggris kan dulu kita di Assalam ini lebih menekankan ke kayak bahasa Arab gitu kan, lebih ke Al-Quran. Nah, sekarang Febri ngambil bahasa Inggris. Ada canggung tersendiri nggak dari segi bahasa? Pertama-tama ya, waktu pas awal-awal masuk, terus aku tuh kayak emang paling bahasa Inggris aku kayak kurang banget nih, soalnya kan dulu ya belajarnya ya biasa aja gitu, ngelihat teman-teman yang kayak udah mungkin lebih pro gitu ya dari aku, jadi kayak waduh kayak, tapi kesini-sini sih jadi kayak udah terbiasa sih kayak gitu. Mungkin dulu di Assalamnya ikutan apa namanya eskul EC kali, English Club? Enggak sama sekali. Atau gimana terlintas ketika Febri ingin masuk ke bahasa Inggris, padahal kan jurusan di Widyatama itu banyak kan? Iya benar. Nah, itu gimana sih? Yang pertama nih, karena aku yang menghindari hitung-hitungan. Oke, berarti jurusannya IPS. Iya benar. Padahal kan di IPS itu ada akuntansi ya. Akuntansi itu pasti hitung-hitungan kan? Nah kan tadinya tuh kayak mau ngambil bisnis gitu, terus cuman kata papa nggak usah lah, kayak belajar bisnis sama papa aja kayak gitu, kayak ya udahlah apa tuh, kata aku juga dulu bingung, ya udahlah daripada yang hitung-hitungan, ya udah deh coba lebih ke bahasa gitu sih. Berarti sekarang semester 6. Semester 6 berarti udah lebih naik kali ya levelnya bahasa Inggrisnya. Cuman dialek Sundanya itu masih kerasa banget gitu ya. Padahal aku bukan orang Sunda tau. Oh iya, berarti dari papa aku Jawa, bunda Sulawesi. Oh, pantesan beda, raut mukanya berbeda. Nah, kita balik lagi ya. Balik lagi ke kampus nih ya. Nah, Widyatama itu merupakan salah satu dari berbagai jenis universitas di swasta di Bandung maupun di Indonesia ya. Nah, kenapa sih sempat terlintas untuk masuk ke Widyatama? Kita ketahui bahwa di universitas di Bandung itu kan banyak jurusan bahasa Inggris. Nah, kenapa ingin masuk ke Widyatama? Mungkin karena udah takdirnya di situ kali ya. Karena tadinya tuh aku bingung kan karena udah daftar ke negeri, ya gitu belum rezekinya. SNPTN ikutan, SBMPTN, UM ikutan juga. Belum rezeki kali ya. Dulu SNPTN jurusan ngambilnya? SNM tuh aku Unpad sama apa ya, aku lupa lagi, pokoknya Unpad aku TV film, terus
apalagi ya, pokoknya ada terakhir tuh bahasa Rusia. Bahasa Rusia ini Karena- lebih hebat lagi. Rusia Iya. itu salah satu bahasa yang susah dimengerti dan Iya. susah karena pronunciation itu beda kan? Iya benar, karena aku tuh tadinya kayak kalau misalnya aku masuk Unpad Rusia nih, kayak aku sampai kayak coba-coba download aplikasi buat belajar bahasa Rusia gitu, ternyata kayak ya udah mungkin bukan jodohnya gitu. Mungkin ya salah jurusan mungkin ya. Iya. Atau misalkan grade-nya kan kalau Unpad kan lebih nilai passing grade-nya berbeda kali ya, Iya. lebih tinggi mungkin. Jadi Saingannya juga pasti aduh, itu dia. Kemudian kalau di SB itu masuk jurusan sama, terus kayaknya UPI deh aku. UPI? Sama UPI. bahasa lagi. Gak tau deh, pokoknya ada manajemen and leisure ya gitu deh. Oh, MRL ya, Management Resort and Leisure. Lebih tahu saya ya. Oke. Juga aku udah lupa soalnya. Iya ya, soalnya kan 2018. Semester 6 berarti tinggal menunggu setahun setengah lagi kali ya. Ya insya Allah. Setahun setengah lagi di Widya Tama. Nah, pasti di Widya Tama dulu tahun 2018 pasti memilih dan melihat keunggulan-keunggulan dari kampusnya. Iya. Nah, kira-kira Febri tahu nggak keunggulan kampus dulu nih? Apa sih keunggulannya? Apa sih prodi-prodinya? Gitu. Waktu pas aku masuk nih. Nah, Aku lihat dari fasilitasnya ya, dari gedungnya juga gitu. Karena emang Widya Tama menurut aku ya gede lah gitu, Oke. dari mulai kayak lapangan parkirnya juga gede, benar. terus kayak mereka tuh punya gedung apa sih? Gedung serbaguna gitu loh. Jadi kalau misalnya GSG ya? ya GSG-nya gitu sendiri. Jadi kalau mau wisudaan gitu kayak mereka tuh di situ aja gitu. Pokoknya jadi ada acara-acara juga di situ. Terus perpustakaannya teh terbaik gitu, pokoknya paling lengkap deh ya, gitu. oke. Gitu sih. Nah, di Jalan Suci kan ya? Di Cikutra. Cikutra. Iya. Oke. Nah, di prodinya, tadi kan dari kampusnya, sekarang di prodinya. Pasti kan di prodi Widya Tama itu banyak. Nah, keunggulan-keunggulan di bahasa Inggris itu apa sih? Keunggulannya aku kurang tahu sih. Kurang tahu. Cuman emang kalau di prodi bahasa Inggris tuh beda mungkinnya dari yang lain, prodi bahasa lah gitu ya. Lebih lebih diarahkan gitu sih, lebih. Oke. Nah, masuk di Widya Tama ini jalur seleksi kah atau beasiswa kah atau sertifikat ya, biasanya punya kompetensi apa atau gimana? Aku kemarin tuh jalur rapot deh kalau nggak salah. Oh, jalur raport. Tapi ada seleksinya nggak? Kayaknya sih, soalnya aku kayak daftar terus dapat SMS gitu, keterima, terus ikut tes TOEFL kayak gitu sih. Nah, kasih tips dong untuk warga Assalam nih. Nah, sekarang kan lagi masanya mereka labil mau ke univ mana nih, mau ke univ mana. Nah, sekarang tuh lagi pengumuman SNMPTN nanti bulan Maret. Kemudian nanti Maret pun mereka akan ikutan SBMPTN. Kemudian dilanjut lagi UM. Tips-tipsnya dong kalau misalkan belum rezekinya kayak tadi Febri ya, belum rezekinya di PTN, sudah ikutan TO dan lain sebagainya dan tidak ada rezekinya, tapi harus memilih ke swasta dan ingin tetap kuliah dan ke swasta. Kasih tipsnya dong untuk warga Assalam. Oke, tips-tipsnya paling kalian kalau emang benar-benar mau masuk ke PTN yang kalian mau gitu ya, kalian pastinya harus belajar dengan benar gitu. Terus kalian milih jurusan yang benar-benar di passion kalian. Terus kalau misalnya emang belum keterima juga kayak aku nih, kalian mau kuliah dimanapun sama aja, yang penting gimana kitanya gitu Iya, ya. benar. Mau kuliah dimanapun sama kok gitu kan, yang penting ilmunya. Nah, terus itu dia. jangan kayak mau masuk sini mau sini biar gaya gitu ya. Ya benar kan? Passion dulu ya biasanya. Yang penting mah ilmunya gitu. Ilmunya ya. Sih. Mungkin kalau misalkan di swasta itu jangan jangan malu dan jangan Iya, sampai benar banget. down gitu ya, misalnya jangan pesimis nanti di masa kerja juga, nanti ketika mendaftar itu tidak akan ditanya IPK-nya berapa. Iya benar. Terus kuliahnya Lalu kuliahnya juga. gimana? Itu tidak akan mendetail seperti itu. Misalkan
kamu punya gelar, oke, nanti juga akan bersaing di ini kan ya. Mungkin nanti juga di Widya Tama pasti banyak prakteknya kan ya. Iya. Mungkin prakteknya nanti ke luar negeri mungkin ada. Amin ya Allah. Gak tahu sih kalau masih pandemi gini ya. Oh, iya, biasanya mungkin waktu tahun-tahun itu ada sih yang keluar Ada ya. negeri. Ya paling nanti prakteknya mungkin di Ome TV ya kayak Vicky Naki kali. Kayak gitu. Latihan bahasa Inggrisnya mungkinnya di Ome TV atau di dari kan YouTube ada gitu. aplikasi kan YouTube, Duolingo juga kan ada ya. Iya, benar. Ya mungkin cara Sekarang udah belajar banyak. seperti itu. Nah, kalau sekarang nih di Widya Tama itu belajarnya tatap muka kah atau masih daring? Masih daring. Masih daring. Aplikasinya punya LSM sendiri kah atau sistem manajemennya sendiri atau gimana? Kayaknya masih kayak gunain Google Classroom, Meet, Google Meet, Zoom. Zoom, sama Big Bluetooth gitu yang yang di Nah ini linknya nih, ini webnya baru nih, gitu. Big Bluetooth. Bluetooth. Oh, itu punya dari Widya webnya Tama? kayaknya. Nggak, dari web si kuliah online-nya gitu. Oh iya ya, berarti ngambil pihak ketiga kali ya buat atau Kurang tahu sih. kurang tahu. Oke. Nah, mungkin itu kelebihan dari Widya Tama ya. Banyak sekali jurusan-jurusan di Widya Tama itu bukan hanya dari bahasa Inggris. Ada yang tahu? Jurusannya. Atau fakultasnya? Eh, Sekalian promosi juga nih buat warga Asalam tentang Widya Tama. Nanti ketemu Kak Febri. ya. Ya di jurusan bahasa Inggris ya. Jangan ke bahasa Rusia, nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Ada bahasa Jepang. Oh bahasa Jepang. Iya. Ya, bahasa Jepang. Kalau di Widya Tama tuh ada prodi bahasa Jepang, D3 sama Oh, S1. iya. Kalau bahasa Inggrisnya cuma S1 aja, S1 terus fakultas apa tuh? Pokoknya jurusan akuntansi, manajemen, ya. terus teknik Ekonomi. juga, ya ada teknik, terus DKV yang gitu sih pas ada. Tekniknya juga sekarang kayaknya udah banyak. Iya sih. Iya. Cuma nggak tahu teknik apa aja. Oke, itu mungkin yang saya dapat pertanyaan ke Febri ya. Terima kasih Febri telah datang di Terima kasih. podcast kami. Kalau misalkan punya bakat lain terpendam gitu kan, kita sudah mengundang kayak Yonada, kayak Furi dan lain sebagainya mungkin nyanyi. Bisa? Oke, nanti kita akan undang ya di acara berikutnya. Nah, kita juga nanti punya program nanti di bulan puasa nanti kita undang-undang lagi alumni-alumni yang punya kompeten dan berbakat. Oke, terima kasih Febri sudah datang di podcast kami. Jangan lupa warga Asalam, podcast kami bisa diperdengarkan di platform di banyak ya, ada di radio publik, ada di Spotify, ada di Anchor FM dan lain sebagainya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Nanti kita akan ketemu lagi dengan alumni-alumni yang mempunyai kompeten dan berbakat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.